Siang anak-anakku kelas 10 AP. Apa kabar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Yang paling penting di masa pandemi ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan ya, dan sebaiknya selalu tetap berada di rumah. Dan kalaupun ada hal-hal penting yang mengharuskan kalian keluar rumah, jangan lupa untuk melakukan protokol COVID-19 dengan selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, selalu menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Baik ya, anak-anakku, di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas bab 2, yaitu jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Dan sebelum kita bahas bersama, Ibu persilakan kalian semua untuk mempersiapkan materi yang sudah kalian print atau sudah kalian fotokopi. Baik ya, kita mulai pembahasannya. Di bab 2 ini kita akan bahas seperti yang tadi Ibu katakan, yaitu mengenai jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Sebelum kita menjelaskan mengenai jabatan di bidang administrasi, maka sebaiknya kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan jabatan. Jabatan atau occupation adalah kedudukan pegawai dalam suatu organisasi dan mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik atau khusus. Ya, jadi di dalam kegiatan administrasi ada orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu, ya, yang tentunya ditempatkan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, keterampilan yang mereka miliki, ya. Baik, ada beberapa jenis jabatan di dalam kegiatan administrasi tersebut. Yang pertama adalah yang disebut dengan kepala kantor atau pimpinan kantor, atau mungkin kalian biasa sering mendengar istilah direktur, ya. Kepala kantor atau pimpinan kantor atau juga bisa disebut dengan direktur adalah orang yang memilih tugas. Pertama, bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Kedua, mengatur pembagian tugas dan pekerjaan. Ketiga, mengatur mekanisme kerja. Keempat, mengatur perlengkapan kerja sesuai kebutuhan. Ya, jadi dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, kepala kantor ini atau pimpinan kantor adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua kegiatan yang berada di kantor atau di dalam sebuah perusahaan. Ya, dan ia sangat bertanggung jawab terhadap semua bagian yang ada di perusahaan. Jadi intinya kalau dikatakan kepala kantor, pimpinan kantor atau direktur itu berarti dia mengepalai semua bagian di dalam kantor atau perusahaan, dan dia juga bertanggung jawab pada semua kegiatan dan aktivitas kantor. Dia juga bertanggung jawab pada semua pegawai, semua karyawan yang berada di dalam kantor atau perusahaan. Ya, dia juga bertanggung jawab atas segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau kegiatan kantor. Yang kedua, orang-orang yang berada di bagian manajerial. Ya,
manajerial, jabatannya jabatan manajerial, ya. Orangnya dinamakan manajer, ya. Biasanya dia memimpin bagian-bagian tertentu di dalam sebuah kantor atau perusahaan, ya, dan berada di bawah direktur. Manajerial adalah orang-orang yang memimpin pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen POAC, termasuk dalam pengambilan keputusan. Masih ada yang ingat POAC? Di bab 1 kita udah bertemu dengan istilah POAC atau POAC. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Ya, ini adalah fungsi administrasi, ya, di mana di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, fungsi-fungsi manajemen atau fungsi administrasi POAC inilah yang diemban atau yang menjadi tugas dari seorang manajer, ya, termasuk dalam mengambil keputusan. Jabatan yang ketiga adalah staf ahli. Ya, staf ahli adalah para tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Tugasnya membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Ya, contoh dari staf ahli itu misalnya akuntan, penasihat atau ahli hukum, ahli pajak, ya, dan lain-lain. Dikatakan staf ahli karena ia memang mempunyai keahlian tertentu dalam bidangnya masing-masing. Kalau akuntan berarti dia adalah staf ahli di bidang akuntansi, di bidang keuangan. Ya, kalau ahli hukum berarti dia memang mampu dan cakap dalam bidang-bidang hukum. Ahli pajak berarti memang orang tersebut adalah orang yang cakap dan orang yang ahli dalam hal pajak. Ya, dan seterusnya. Jabatan selanjutnya di bidang administrasi adalah Kepala Personalia atau HRD atau Human Resources Development. Adalah orang yang bekerja di bagian khusus kepegawaian. Ya, Kepala Personalia atau HRD ini tugasnya adalah mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepegawaian, ya, termasuk menentukan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya, juga mengatur atau mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan hak pegawai seperti cuti, jaminan kesehatan, terus pengembangan pegawai, ya, dan lain-lain. Jadi Kepala Personalia atau HRD ini juga mengurusi semua kegiatan pegawai, kepentingan pegawai, baik dari level bawah mau sampai dengan level atas, ya. Dari level pegawai sampai dengan tingkat manajerial. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan tenaga kerja ini diurus atau menjadi tugas dari Kepala Personalia atau Kepala HRD tersebut. Jabatan selanjutnya di bidang administrasi adalah Kepala Tata Usaha atau Kepala Administrasi. Ya. Tata usaha ialah penyelenggaraan pekerjaan administrasi yang berkaitan pada tulis-menulis ataupun mengumpulkan data, ya, termasuk dalam hal keuangan, kepegawaian, dan sebagainya dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ya,
Jadi kepala tata usaha atau kepala administrasi adalah orang yang sangat penting, ya, karena orang yang menentukan garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit bagian. Nah, dapat disimpulkan bahwa bagian tata usaha, ya, baik di sekolah, ya di kantor, atau di instansi lainnya, itu merupakan salah satu bagian yang cukup penting serta cukup sibuk karena paling sering dikunjungi. Ya, kalau di sekolah ada pendaftaran siswa baru dilakukan oleh bagian tata usaha. Ya, atau misalnya mengurus berkas karyawan, mengurus berkas kenaikan jabatan dan lain-lain, itu adalah menjadi tugas tata usaha. Maka bisa dibayangkan bahwa seorang kepala tata usaha atau kepala administrasi, ya, adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Analisis jabatan atau job analysis. Sebelum membahas mengenai analisis jabatan, maka kita harus mengerti dulu apa artinya analisis atau analisa. Ya, analisis atau analisa adalah kegiatan mengidentifikasi atau mengumpulkan informasi tentang sesuatu hal untuk tujuan tertentu. Maka analisis jabatan adalah kegiatan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang suatu jabatan atau pekerjaan yang bertujuan bagi perusahaan tentunya menjadi pedoman dalam penerimaan dan penempatan pegawai. Ya. Jadi job analysis atau analisis jabatan ini diperlukan agar nanti pegawai yang ditempatkan atau pegawai yang diterima adalah pegawai-pegawai yang sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang ada di perusahaan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk menganalisis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa harus dikerjakan. Analisis jabatan sangat penting dalam organisasi untuk menempatkan orang-orang yang sesuai pada suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Ya, analisis jabatan memuat informasi tentang suatu jabatan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Ya, jadi dalam kegiatan analisis jabatan ini, ya, perusahaan mengumpulkan informasi ya tentang apa saja sih yang dilakukan dalam suatu jabatan, ya, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh suatu jabatan, lalu bagaimana mengerjakannya, dan apa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Kita ambil contoh lagi seorang manajer marketing. Ya, misalnya jabatannya adalah manajer marketing. Nah, dalam analisis jabatan tadi dikatakan bahwa analisis jabatan itu menganalisis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dalam suatu jabatan. Misalnya manajer marketing, apa saja
pekerjaan yang dilakukan seorang manajer marketing, ya. Misalnya pertama, manajer marketing itu tugas utamanya adalah memperkenalkan produk, ya, kepada orang banyak, kepada pihak-pihak, misal calon customer ya, calon konsumen, ya, baik itu perusahaan maupun perorangan, ya. Lalu selain memperkenalkan produk, manajer pemasaran juga tugasnya adalah mencari customer atau konsumen sebanyak-banyaknya supaya mau menggunakan produknya. Ketiga, seorang manajer marketing juga tugasnya adalah berupaya dalam peningkatan penjualan produk. Ya, jadi manajer marketing harus punya strategi bagaimana meningkatkan penjualan produknya. Dan yang tugas lainnya termasuk misalnya seorang manajer marketing wajib membuat laporan penjualan produk dan laporan jumlah konsumen, ya, di mana laporan itu bisa laporan mingguan, bulanan, tahunan, ya. Itu misalnya kita anggap sudah kita analisis pekerjaan seorang manajer marketing. Ada 4. Ya. Lalu setelah kita tahu pekerjaannya sudah dianalisis, sekarang harus menganalisis bagaimana mengerjakannya. Dari pekerjaan-pekerjaan tadi, bagaimana seorang manajer marketing melakukan tugas-tugas tadi. Ya, misalnya kalau misalnya dia harus memperkenalkan produknya, bagaimana caranya mendatangi perusahaan-perusahaan, mendatangi orang per orang, baik secara langsung maupun mungkin memperkenalkan produk bisa melalui internet, bisa melalui media massa ya, media TV, media elektronik, pokoknya melalui media misalnya. Baik itu TV, radio, internet ya, itu caranya. Lalu bagaimana lagi misalnya mengerjakan tugasnya lagi ya. Peralatan apa atau perlengkapan apa yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Ya, tentunya seorang manajer marketing perlu laptop, perlu saluran internet ya. Terus apa saja pokoknya alat-alat atau perlengkapan yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seorang manajer marketing. Oke, yang sudah itu kita analisis. Sekarang kita juga harus menganalisis apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menduduki jabatan manajer pemasaran tadi. Dari syarat pendidikannya, ya, perusahaan maunya manajer marketing di perusahaannya itu maunya lulusan apa? Apakah lulusan SMK cukup atau harus lulusan sarjana? Harus S1. S1 apa? S1 marketing atau S1 manajemen dan lain sebagainya atau S1 bisnis ya. Oke, itu dari segi pendidikan. Lalu berapa tahun pengalamannya yang diinginkan perusahaan? Apakah manajer marketing tersebut harus punya pengalaman 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau mungkin tidak berpengalaman tidak apa-apa gitu ya syarat-syaratnya. Lalu keterampilan apa yang harus dimiliki? Ya udah pasti misalnya punya communication skill, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Kan dia harus berupaya menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Jadi harus bisa berkomunikasi dengan baik. Lalu misalnya fasih dalam bahasa Inggris, bisa juga berbahasa Mandarin atau bahasa asing lainnya. Ya, itu kan adalah syarat-syarat keterampilan. Lalu mungkin dari segi fisik juga perlu seorang manajer marketing itu harusnya seperti apa? Berpenampilan baik, berpenampilan menarik, ramah, supel, ya, gitu. Mungkin kalau untuk seorang perempuan misalnya cantik dan seterusnya, atau juga bisa saja syarat-syaratnya
tinggi badan lah, misalnya harus tinggi badan minimal berapa, itu kan namanya syarat-syarat yang diperlukan untuk syarat-syarat yang diperlukan. Nah, itu berarti perusahaan sudah melakukan analisis jabatan. Dengan menganalisis tadi, pekerjaannya apa saja seorang manajer pemasaran itu, lalu alat-alat atau perlengkapan apa saja yang diperlukan seorang manajer marketing, lalu syarat-syaratnya apa. Dengan begitu, perusahaan atau organisasi bisa melakukan penerimaan dan penempatan pegawai sesuai pada suatu jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ya, gitu maksudnya bagaimana menganalisis jabatan. Analisis jabatan merupakan pedoman untuk penerimaan dan penempatan pegawai, termasuk pedoman untuk melaksanakan latihan, promosi, dan mutasi pegawai. Dalam menganalisis suatu jabatan, ada 4 elemen jabatan ya yang perlu diperhatikan. Pertama, apa yang dikerjakan. Ya, jadi tadi sudah dibahas ya, misalnya dalam jabatan tersebut apa saja sih yang harus dilakukan, tugas-tugasnya, aktivitasnya, tanggung jawabnya. Ya, ingat tadi yang manajer marketing, tugasnya, aktivitasnya, tanggung jawabnya itu apa? Ya, memperkenalkan produk, mencari pelanggan, meningkatkan penjualan, membuat laporan. Itu pertama. Lalu bagaimana caranya? Metodenya, tekniknya, dan peralatannya. Bagaimana sih cara misalnya untuk memperkenalkan produk? Bisa dengan langsung survei ya ke perusahaan atau ke orang per orang, atau bisa juga dengan menggunakan media ya, televisi, radio, internet gitu. Lalu peralatan apa yang diperlukan dalam jabatan tersebut? Ya, tentunya misalnya perlu laptop, perlu saluran internet, ya, atau harus punya kendaraan juga kalau untuk misalnya mendatangi customer ya, itu. Lalu apa yang dihasilkan? Perusahaan itu menghasilkan apa produknya? Barang kah atau jasa? Ya, karena nanti masing-masing jenis produk itu bisa saja caranya akan berbeda. Lalu kemampuan apa yang diperlukan? Tadi juga sudah dibahas untuk seorang manajer pemasaran. Keterampilannya, pengetahuannya, perilakunya, keahliannya, fisiknya sudah kita bahas ya. Kemampuan apa yang diperlukan? Pengetahuannya masih misalnya S1, lalu keterampilannya harus punya communication skill ya, pandai berkomunikasi, perilakunya seperti apa, supel, ramah, lalu keahliannya apa, misalnya mampu berbahasa Inggris dengan baik, dan bahasa asing lainnya. Secara fisik bagaimana, misalnya harus tinggi badan minimal 160 cm misalnya, dan seterusnya ya, yang tadi kita sudah bahas bersama. Ya, dari penjelasan slide berikutnya berarti kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwa analisis jabatan meliputi 1. Uraian jabatan atau uraian pekerjaan atau job description, yaitu informasi lengkap tentang tugas dari suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, kualifikasi atau syarat-syarat jabatan atau job specification, yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu, ya, misalnya pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan seterusnya. Yang ketiga, peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi,
serta jenis jabatan dan jumlah yang diperlukan. Ya, ini tadi belum kita bahas kalau yang peta jabatan. Jadi dalam analisis jabatan ya, juga meliputi peta jabatan, yaitu perusahaan harus membuat peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, ya, dari tingkat bawahan, ya, pegawai-pegawai bawahan sampai dengan yang level-level di atas, ya, serta jenis jabatan dan jumlah yang diperlukan, ya. Jadi kalau peta jabatan itu maksudnya disusun, ya, nama-nama jabatan misalnya ya, yang paling rendah ya, misalnya office boy, lalu satpam, terus kurir, lalu ada pegawai-pegawai lain, bagian-bagian lain ya, termasuk nanti ada supervisor, manajer, dan seterusnya. Nah, itu dibuat peta jabatannya, ya, lalu berapa jumlah yang diperlukan, itu juga harus ditentukan. Kira-kira di perusahaan ini untuk office boy perlunya berapa orang ya? 4 orang misalnya. Lalu untuk satpam diperlukan berapa orang, termasuk pegawai-pegawai yang lainnya. Di bagian kepegawaian berapa orang, di bagian marketing berapa orang, di bagian produksi berapa orang. Ya, itu yang dimaksud dengan peta jabatan. Ya, kalau digambarkan ikhtisarnya mungkin seperti ini ya, analisis jabatan atau job analysis ya. Ya, kegiatannya yang satu deskripsi jabatan atau job description, dan yang kedua spesifikasi jabatan atau job specification ya, atau syarat-syarat jabatan, di mana di dalam deskripsi jabatan dituliskan nama jabatannya apa. Tadi ya kita membahas mengenai manajer marketing, berarti nama jabatannya adalah manajer marketing atau manajer pemasaran. Ya, lokasi pekerjaannya di mana. Terus ringkasan pekerjaannya, pekerjaan apa saja. Yang tadi sudah disebutkan ya. Terus informasi pelaporannya, bagaimana pelaporannya. Apakah sistemnya langsung tertulis atau secara lisan. Terus bagaimana penyampaiannya ya, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Lalu kondisi kerja, tugas yang harus dilakukan, mesin apa saja yang digunakan dalam jabatan manajer marketing itu, ya. Misalnya dia harus mempunyai laptop yang seperti apa agar bisa memasarkan produknya melalui internet dengan bagus, ya, berarti dia harus punya aplikasi-aplikasi apa saja, terus juga harus punya jaringan internet yang baik, ya. Lalu punya aplikasi lain yang bisa membuat price list yang baik, katalog yang baik, dan seterusnya. Ya, termasuk dalam deskripsi jabatan itu juga ada resiko kerja. Di spesifikasi jabatan atau syarat-syarat jabatan, ya tadi kualifikasi pendidikannya apa, pengalamannya, pelatihannya, kemampuannya, tanggung jawabnya, karakteristik emosionalnya, dan seterusnya. Ya, ini adalah bagan ya, ikhtisar dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya juga, yang berkaitan dengan analisis jabatan. Sekarang kita bahas mengenai metode analisis jabatan. Ya, metode itu apa sih? Metode itu adalah prosedur ya, atau cara yang ditempuh atau teknik-teknik ya dalam menganalisis jabatan. Jadi, metode analisis jabatan itu adalah cara-cara atau prosedur atau teknik-teknik dalam menganalisis atau mengidentifikasi suatu jabatan, ya. Sebenarnya ada empat metode ya. Yang pertama observasi, lalu wawancara, terus kuesioner, dan yang terakhir menulis
catatan tentang pekerjaan. Ya, kita bahas satu persatu ya, metode analisis jabatan ini. Oh ya, metode analisis jabatan ini dilakukan oleh siapa? Metode analisis jabatan dilakukan oleh pimpinan atau orang-orang yang bertugas untuk menganalisis jabatan tersebut. Biasanya orang-orang di bagian kepegawaian. Ya. Baik. Metode yang digunakan dalam proses analisis jabatan untuk pengumpulan data terhadap suatu jabatan yaitu yang pertama daftar pertanyaan ya. Yang pertama daftar pertanyaan atau questionnaire. Jadi metode yang pertama adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan atau questionnaire, yaitu pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya kemudian diberikan kepada pegawai untuk diisi. Ya. Jadi di dalam hal ini kita anggap ya yang melakukan analisis jabatan ini adalah bagian kepegawaian. Jadi bagian kepegawaian sudah membuat semacam angket ya. Semacam angket atau ada formulir yang harus diisi oleh pegawai ya, diberikan kepada pegawai untuk diisi. Ya, di situ pegawai harus menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaannya. Ya. Yang kedua ya, metode kedua dalam analisis jabatan adalah melalui pengamatan atau observation, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati langsung di tempat. Ya, hasil pengamatan langsung dicatat untuk diolah menjadi informasi untuk jabatan yang diperlukan. Jadi, bagian kepegawaian mengumpulkan datanya dengan cara mengamati langsung, observasi di tempat kerja ya, misalnya bagian kepegawaian mengamati bagian produksi ya. Nah, di bagian produksi itu ada orang-orang yang bekerja dengan tugasnya masing-masing kan. Ada bagian desain, ada bagian cetak, ada bagian finishing dan seterusnya. Semua pegawai dengan pekerjaannya masing-masing itu diamati ya. Hasil pengamatannya itu langsung dicatat oleh bagian kepegawaian. Ya, dengan begitu bagian kepegawaian mendapatkan informasi, misalnya mendapatkan informasi tentang jabatan tersebut. Misalnya, oh kalau di bagian produksi itu ada orang-orang yang bekerja, misalnya bagian desain. Diamati, bagian desain itu kerjaannya apa aja sih? Oh dia membuat desain produk. Ya. Lalu ada yang bagian misalnya bagian pengepakan gitu atau bagian finishing tuh apa aja sih yang dikerjakan di dalam bagian finishing, apa saja sih yang dikerjakan di bagian pengepakan dan seterusnya. Nah, hasil pengamatannya itu langsung dicatat. Ya. Yang selanjutnya metode yang berikutnya adalah wawancara atau interview, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya dan mencatat jawabannya untuk diolah menjadi informasi yang diperlukan. Melalui maksud dengan metode analisis jabatan dengan wawancara ini, yaitu pegawai dipanggil satu persatu ya oleh bagian kepegawaian. Lalu diajukan pertanyaan-pertanyaan ya yang berkaitan dengan tugas pekerjaan mereka. Nanti ditanya satu persatu, misalnya misalnya bagian keuangan, ada apa aja di bagian keuangan? Ada kasir, ada bagian penagihan ya dan seterusnya. Nah, mereka itu satu persatu dipanggil lalu ditanyakan oleh
Lalu bagian kepegawaian bertanya, apa saja tugas kamu sehari-hari? Ya, lalu saya bekerjanya ini, lalu dicatat hasil jawabannya. Ya, bagaimana mengerjakannya, lalu bagaimana juga alat-alat apa yang digunakan dan seterusnya itu dicatat oleh interviewer, ya, pewawancara tersebut. Metode yang berikutnya adalah menulis laporan pekerjaan secara singkat, ya. Metode analisis jabatan ini, ya, dengan menulis laporan pekerjaan secara singkat, yaitu pengumpulan data dengan menganalisis buku catatan harian yang dibuat oleh pegawai untuk mendapatkan informasi tentang suatu jabatan atau posisi. Jadi semua pegawai memang sengaja, ya, diberikan buku, untuk mencatat semua kegiatan-kegiatan atau pekerjaan atau tugas-tugas yang dilakukan masing-masing pegawai. Di mana nanti buku-buku tersebut, ya, setelah ditulis oleh pegawai, ya, pegawai mengisi apa saja pekerjaannya, tugas-tugasnya dan seterusnya, lalu nanti diserahkan lagi kepada bagian kepegawaian untuk diamati. Jadi dari laporan pekerjaan singkat ini yang dibuat oleh pegawai di dalam sebuah buku catatan, bagian kepegawaian akan mendapatkan informasi, ya, tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai. Ya, demikian ya anak-anakku kelas 10 AP. Ini sudah slide terakhir dari bab 2. Semoga apa yang Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ini dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, dan bermanfaat bagi kalian dan kita semua. Kalaupun seandainya masih ada yang kalian kurang mengerti dan yang ingin ditanyakan, nanti akan Ibu siapkan waktu untuk tanya jawab di WA melalui voice note, ya, atau melalui Zoom. Demikian anak-anakku semuanya kelas 10 AP. Tetap jaga kesehatan, ya. Selamat sore. Wai Tatung Tian.